Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nurhaini. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, jelaskan 3 faktor penyebab runtuhnya Orde Lama. 1. Kesatuan aksi yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi berupa Front Pancasila, dan selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan 66 untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September 1965. 2. Kesatuan aksi Front Pancasila pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR mengajukan tuntutan tuntutan rakyat yang berisi pembubaran PKI beserta organisasi masanya, pembersihan kabinet Dwi Korah, penurunan harga-harga barang. 3. Reshuff kabinet Dwi Korah pada 21 Februari 1966 dan pembentukan kabinet 100 menteri tidak juga memuaskan rakyat, sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Kedua, jelaskan hubungan Super Semar dengan lahirnya Orde Baru. 1. Super Semar yaitu kekuasaan yang hampir sama besarnya dengan presiden, dan Orde Baru yaitu lahirnya presiden kedua yaitu Soeharto, dan pada saat itu mereka melakukan berbagai trik untuk menjatuhkan kedudukannya presiden pertama yaitu Soekarno, karena di saat itu kondisi keamanan yang cukup membahayakan oleh situasi pertentangan politik dan konflik yang berkepanjangan, sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. 2. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30S PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan semakin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1966 untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Super Semar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan dualisme kepemimpinan nasional. 1. Dualisme kepemimpinan adalah kondisi di mana ada dua orang pemimpin dan kewenangan yang sama yang memimpin suatu organisasi. Akibatnya akan ada dua pemikiran dan kekuasaan yang berbeda, sehingga anggota organisasi terbelah menjadi dua kubu yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran organisasi. Contohnya seperti dualisme kepemimpinan nasional yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1966 sampai 1967. Pada masa ini terjadi dualisme kepemimpinan di Indonesia, di mana Presiden Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan yang sah dan Letjen Soeharto sebagai pengemban Super Semar. Sekian, terima kasih.